Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Tes cepat COVID-19 untuk peserta aksi unjuk rasa dan petugas keamanan di Puskesmas Kelandasan Ulu, Balikpapan sepi peminat. Berikut informasinya. Pemerintah Kota Balikpapan menggelar secara gratis untuk tes cepat bagi peserta aksi unjuk rasa dan petugas keamanan di semua puskesmas yang ada di Kota Balikpapan. Tes cepat atau rapid test ini dilakukan untuk mendeteksi agar tidak ada klaster baru usai aksi unjuk rasa. Puskesmas Kelandasan Ulu di kawasan Pasar Baru Balikpapan Selatan dari pukul 9 pagi hingga pukul 11. Hanya 2 peserta aksi unjuk rasa yang melakukan tes cepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sepinya peminat ini belum diketahui secara pasti apakah seruan tersebut sampai kepada peserta aksi dan petugas atau takut melakukan tes cepat. Selain itu juga kemungkinan para peserta aksi unjuk rasa berada di wilayah lain di Kota Balikpapan. Hari ini adalah jadwal untuk pelaksanaan rapid test massal bagi pelaku aksi atau pendemo dan petugas yang bertugas pada saat demo tanggal 8 dan 9 Oktober. Sesuai pengumuman yang telah dibuat, mereka dapat datang ke puskesmas, 27 puskesmas yang ada di Balikpapan sesuai dengan tempat atau domisili wilayah tempat tinggalnya. Sampai hari ini di Puskesmas Kelandasan Ilir dengan wilayah kerja Kelurahan Kelandasan Ulu dan Kelandasan Ilir itu yang datang baru 2 orang pendemo. Jadi belum banyak, kami belum tahu situasinya apakah karena memang berita ini belum diketahui oleh seluruhnya atau memang niat apalagi mereka belum berani untuk melaksanakan rapid, kita belum tahu, tapi kita tetap menunggu sampai sesuai dengan jam yang telah ditentukan, yaitu dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Demo juga ya? Iya, ikut. Kenapa sih alasan ikut demo kemarin? Kemarin tuh sebenarnya bagi-bagi minum aja sama komunitas, tapi kita sambil dengar orasi juga, tapi pas kena gas air mata tuh kan semuanya kena, sampai kita tuh awalnya di masjid aja, tapi semuanya kena gitu. Awalnya cuma bagi-bagi minum aja sih. Mbak tahu memang ingin memeriksakan kesehatan di sini? Iya. Kenapa? Kan cuma ada di IG itu, kalau ada rapid test gratis untuk yang ke aksi. Oh gitu. Jadi mbaknya memutuskan ikut ya? Iya, daripada kenapa-napa kan mendingan diperiksa dulu. Dari hasil pemeriksaan kedua peserta, aksi unjuk rasa yang melakukan tes cepat di Puskesmas Kelandasan Ulu diketahui non-reaktif. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tim penanganan COVID-19 Kota Samarinda sampai Senin malam 12 Oktober menguburkan 203 jenazah di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah. Dalam sehari kemarin sudah 5 jenazah dengan status positif dan probable dimakamkan. Berikut informasinya. Beginilah suasana di Kota Samarinda ketika sedang terjadi demonstrasi menentang UU Cipta Kerja yang tidak mengindahkan lagi larangan berkumpul oleh pemerintah. Di sudut lain ada para pejuang kemanusiaan yang rela bekerja sampai malam hari, memakamkan pasien positif maupun terduga terinfeksi virus corona. Para pejuang kemanusiaan itu menjalankan tugas sepenuh hati, tidak peduli tengah malam atau dini hari. Jika ada pasien positif virus corona, maka dalam waktu 4 jam dipastikan sudah dibawa pasukan relawan ini untuk dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 12 Oktober 2020, tepat pukul 21:30 Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman ke 202 dan 203 kepada 2 jenazah
Jenazah pertama dengan inisial RHN, usia 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, mulai dirawat di Rumah Sakit SMC pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan diagnosis DM dan SNH, dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 tepat pukul 10:30 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan jenazah kedua dengan inisial TS, usia 59 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, mulai dirawat di Rumah Sakit Hermina pada tanggal. Pandemi COVID-19 di Kota Samarinda bukan biasa-biasa saja. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisinya semakin parah dan menjadi zona merah. Data harian dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim menyebutkan, kumulatif yang terinfeksi virus corona di Kota Samarinda ada 3.332 dan sebanyak 2.423 diantaranya sembuh. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 136 orang dan yang masih dirawat ada 773 orang. Pemkot Samarinda masih menerapkan perwali yang mengatur larangan tidak memakai masker serta larangan berkumpul. Tapi sejak muncul aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir, perwali yang bermaksud menghambat penyebaran virus diabaikan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Perusahaan penerima dividen dari Pertamina di Kutai Kartanegara PT Mahakam Gerbang Raja Migas mendapat teguran Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan itu berupa aliran dana hasil dividen tidak optimal masuk ke rekening pendapatan asli daerah Kukar. Lama tidak ada kabar mengenai dana participating interest dari pengelolaan minyak dan gas di WK Mahakam yang lebih dikenal dengan sebutan Blok Mahakam. Tiba-tiba DPRD Kutai Kartanegara mengadakan rapat dengan pemerintah dan perusahaan. Pemicunya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan seputar masalah dana dividen yang penerimaannya tidak optimal. Semestinya tahun 2018 lalu, dividen yang diterima sebagai PAD pendapatan asli daerah sebesar 200-an miliar. Namun yang terjadi, berdasarkan temuan BPK yang masuk dalam kas PAD adalah 118 miliar. Sisanya masuk dalam kas PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Perusahaan ini adalah BUMD bentukan Pemkab Kukar yang tugasnya mewakili pemerintah Kabupaten Kukar dalam pengelolaan saham Blok Mahakam bersama Pertamina. 18. Jadi itu nilainya sekitar 200 miliaran, kemudian masuk di kas daerah itu sekitar 120 miliar, kemudian selebihnya itu dikelola oleh MGR. Sehingga dianggap BPK itu jadi temuan, jadi problem. Sehingga kita harap ini bisa disikapi. Kalau untuk 2019 Pak? Untuk 2019 itu kita sudah hitung itu ada sekitar 40 miliar. Totalnya? Untuk 2019 karena pendapatan dari sektor migas menurun kan tentu PI-nya juga menurun. Sehingga pembagiannya kan pasti kan tidak banyak pasti menurun. Ya pasti sekitar ya daerah bisa dapat 25 miliar begitu ya, 20 sampai 25. Kemudian selebihnya kalau masih kondisi yang sama tapi masih dikelola oleh MGR. Sehingga pasti nanti jatuh di lubang yang sama karena sudah jadi temuan, tentu kan ini harus disikapi. Dividen hasil pengelolaan Blok Mahakam, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu diinginkan oleh BPK masuk dalam rekening daerah terlebih dulu secara keseluruhan. Setelah itu dikeluarkan lagi berdasarkan kebutuhan BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas maupun anak-anak perusahaannya.
Dari laporan yang diterima kalangan anggota legislatif, selama ini PT Mahakam Gerbang Raja Migas mengelola dana dividen, termasuk memberikan modal kepada anak-anak perusahaannya. Setidaknya ada 2 anak perusahaan yang diduga mendapat kucuran dana hasil dividen, yaitu PT Gerbang Abadi Sejahtera dan PT Gerbang Raja Niaga. Memang aturannya menurut BPK itu bahwa itu dana masuk di kas daerah dulu, artinya masuk di APBD dulu. Setelah itu APBD lah yang mengeluarkan, mestinya kan begitu. Itu menurut BPK loh waktu kita konsultasi. Sehingga dana yang 200 miliaran itu kan harusnya masuk di kas daerah dulu atau masuk jadi pendapatan daerah dulu. Kalaupun ada kebutuhan dari MGR misalnya untuk digunakan untuk pengembangan bisnis atau orientasi bisnis, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan langsung memotong gitu. Ya jangan nyangkut dulu. Sepertinya dana PI itu kita dapat dari MGRM gitu. Harusnya kan masuk di kas daerah dulu mestinya, begitu baru itu digunakan. Karena risiko yang tinggi adanya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran, DPRD Kukar meminta masalah itu segera diselesaikan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sepekan sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, aksi unjuk rasa di Kota Samarinda masih terjadi. Pada Senin 12 Oktober, ratusan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya menolak undang-undang yang akrab disebut Omnibus Law. Ada pemandangan menarik di balik aksi unjuk rasa lanjutan sejumlah mahasiswa di depan gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci. Saat terdengar panggilan azan sholat asar, para pengunjuk rasa sepakat berhenti sejenak berorasi dan kemudian melakukan sholat bersama. Menyaksikan pemandangan itu, para anggota DPRD Kaltim yang menemui para pengunjuk rasa langsung bergabung untuk sholat bersama. Terlihat Wakil Ketua DPRD Samsun dari PDIP dan Sigit Wibowo dari PAN, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi PKB, Syafruddin dan Sutomo Jabir. Para pengunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim, menggugat atau AMKM, konsisten dengan tuntutannya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Organisasi itu berisi dari sejumlah aktivis perwakilan organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, GMNI, LMND, KAMI, dan IMM. Sejumlah petugas kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi juga ikut bergabung melakukan sholat bersama. Gigit telinga itu. Ada masuk kain. Stop sudah. Ya. Terus Pak, ini habis ini apa lagi yang akan dilakukan? Ya kita dengarkan kawan-kawan. Kita tunggu apa permintaannya kan? Kemungkinan nanti diterima atau enggak Pak? Ya kalau ada perwakilan kita terima dong. Masa tak kita terima? Di dalam atau di sini? Katanya kawan-kawan minta kita ke luar sini untuk mereka menyampaikan aspirasi. Dan saya sudah catat semua dari aspirasi yang tadi dimulai tadi siang disampaikan, kita sudah record semua. Ya itu masukan buat kita dan buat bangsa kita. Oh, siap. Tinggal tanda tangan aja berarti ini Pak, apa gimana? Apa yang ditanda-tangani? Oke dah. Enggak, intinya semua aspirasi beberapa hari yang lalu juga kan ada demo juga. Itu juga kita sampaikan, kita terima juga. Aspirasinya tidak jauh beda dengan aspirasi hari ini. Ya kita tampung dan kita sampaikan kepada pembentuk kebijakan. Kan yang membuat undang-undang Omnibus Law kan di pusat ya. Iya. Jadi kalau perda kita bikin, kita bisa langsung merespon. Karena ini undang-undang pemerintah pusat yang sampaikan, ya kita akan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan.
Untuk informasi selanjutnya, demonstrasi Aliansi Mahasiswa Kaltim menggugat Omnibus Law berbuntut ricuh. Setelah tidak mau bubar karena telah melewati jam 6 sore, polisi menyemprot air dari water cannon dan menembakkan gas air mata. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang akrab disebut Omnibus Law berlangsung ricuh di depan gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda. Masa tidak mau bubar sampai batas waktu toleransi penyampaian pendapat jam 6 sore. Karena tidak membubarkan diri, polisi menyemprotkan air dari water cannon yang sudah disiap-siagakan di lokasi. Selain itu, polisi menembakkan gas air mata dan mendorong mundur para pengunjuk rasa. Situasi akhirnya dapat dikendalikan, namun akibat benturan yang diwarnai pelemparan benda-benda keras dan aksi saling dorong, membuat jatuhnya korban baik dari pengunjuk rasa maupun aparat kepolisian. Salah seorang pengunjuk rasa, Rizky Gunawan, dibawa ke rumah sakit karena mengalami cedera bagian leher. Namun mahasiswa studi ilmu administrasi bisnis di Politeknik Negeri Samarinda itu sudah dijemput keluarganya dari rumah sakit. Ia mengalami cedera tapi dipastikan tim medis tidak fatal. Sebelum ricuh, anggota DPRD Kaltim terdiri dari Wakil Ketua Samsun dan Sigit Wibowo serta Ketua Fraksi PKB Syafruddin bersama anggotanya Sutomo Jabir sudah menemui para pengunjuk rasa. Bahkan mereka melakukan sholat asar bersama, termasuk dengan petugas kepolisian yang mengamankan lokasi demo. Sayangnya upaya negosiasi tidak berjalan baik. Pengunjuk rasa memaksa agar para anggota DPRD menandatangani surat penolakan versi mereka. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.